Untuk tes intelijensi umum ini mungkin banyak beberapa dari pejuang-pejuang kedinasan pada tahun 2026 ini untuk belajar bersama di sini terkait soal tes intelijensi umum. Sebelum kita memulai tes intelijensi umum ini, saya harapkan para pejuang-pejuang kedinasan di 2026 ini dapat dimudahkan dan tentunya dapat lolos di sekolah kedinasan maupun di CPNS 2026. Amin, alhamdulillahirobbilalamin. Baik, langsung saja teman-teman sekalian, kita akan membahas soal yang pertama ya. Soal yang pertama. Oke, soal yang pertama yaitu sinonim. Sinonim dari kata akurat ya. Akurat. Sinonim dari kata akurat. Sebentar. Sinonim dari kata akurat. Baik, kata akurat ini tentunya banyak sekali dari para pejuang kedinasan tentu paham ya, bahwa sinonim itu apa sih? Sinonim itu berkaitan dengan persamaan kata. Nah, dari persamaan kata ini dapat dikatakan kata yang menyerupai atau dapat dikatakan sama. Nah, ini ya, kita harus memahami kata sinonim ini. Kita harus memahami kata sinonim. Nah, kata sinonim. Sinonim kata dari akurat. Nah, dari akurat, sinonim kata akuratnya apa? Akurat, benar. Benar itu salah ya. Kenapa benar itu salah? Karena kata benar itu persamaannya itu betul. Nah, persamaan yang paling tepat dari benar itu betul. Jadi salah ya. Kalau rinci ini juga salah, teman-teman. Kenapa rinci ini salah? Rinci ini lebih seperti detail. Nah, rinci itu sama persamaannya itu dengan detail. Jadi salah. Untuk jawaban yang B, cepat, juga salah ya. Cepat itu sama dengan kecepatan ya, percepatan, tidak lambat. Cepat, selesai itu bukan kata dari akurat. Jadi cepat, jawaban B juga salah. Tepat. Nah, tepat ini sama dengan akurat. Kenapa tepat bisa dikatakan akurat? Karena tepat dan akurat itu sama. Misalnya kita ambil contoh panah tepat sasaran. Nah, panah tepat sasaran. Nah, ini sama dengan panah melesat dengan akurat. Jadi jawaban yang benar A ya, teman-teman. Jawaban yang benar itu A, tepat. Oke, langsung aja kita ke soal yang kedua. Nah, lagi-lagi kita harus memahami, teman-teman, kata dari antonim. Antonim kata. Nah,
Antonim kata, kalau tadi sinonim ya teman-teman. Di soal kedua kita menemuin anonim. Antonim. Antonim itu sama dengan lawan kata ya, lawan kata. Jadi antonim itu lawan kata. Jadi kalau misalnya benar, antonimnya salah. Kalau salah, antonimnya benar. Bagus, antonimnya jelek. Jadi lawan kata. Lawan kata yang berbeda dari yang disebutkan. Contohnya bisa benar itu salah. Kalau cepat itu lambat. Pintar itu bodoh. Nah, seperti itu teman-teman. Baik, langsung saja kita ke selanjutnya, yaitu antonim kata dari kontribusi ya. Antonim dari kontribusi. Antonim kata dari kontribusi. Jadi kontribusi itu ya, ini kontribusi itu sama kan ikut andil ya. Ikut andil. Jadi tetap berkontribusi atau ikut andil. Nah, dari antonim kata kontribusi ini atau ikut andil ini, kita cari cara-cara dari jawaban A, B, C, dan D yang sama dengan atau berlawanan dengan ikut andil atau kontribusi ini. Oke, langsung saja di soal nomor A. Bantuan jelas salah ya teman-teman. Bantuan jelas salah ya. Karena apa salah? Karena bantuan itu sama dengan ikut andil. Sumbangan orang ikut sumbangan itu juga ikut andil, itu salah teman-teman. Penolakan benar ya teman-teman. Kenapa penolakan benar? Karena penolakan sama dengan tidak ikut andil atau lawan kata. Tapi sebelum kita membenarkan, kita bahas dulu yang D, partisipasi. Partisipasi juga salah teman-teman, karena partisipasi ini sama dengan ikut andil. Jadi jawaban yang benar yaitu C teman-teman, penolakan. Oke, langsung saja kita ke soal yang nomor 3 teman-teman. Hubungan kata ya. Soal nomor 3 itu berkaitan dengan hubungan kata. Oke, kalau hubungan kata, jadi dokter, rumah sakit sama dengan guru (2). Jadi dokter, rumah sakit. Jadi kita harus paham nih. Dokter, rumah sakit. Jadi dokter itu bekerja di rumah sakit. Jadi kalau guru sudah jelas teman-teman ya. Guru itu di mana? Guru di sekolah, kita cari. Langsung saja teman-teman, biar untuk mempercepat waktu ketika tes SKD. Langsung saja, buku, sekolah, murid, pelajaran. Udah pasti ya teman-teman, sekolah. Oke teman-teman, kita sekarang di soal yang keempat terkait kesinambungan atau soal-soal yang berkaitan dengan kesinambungan. Soal nomor 4 ini kita harus memahami bagian 1 dan 2-nya teman-teman. Jadi yang pertama, semua mahasiswa adalah pelajar. Jadi kita ambil semua mahasiswa ini teman-teman, semua mahasiswa dan pelajar dan pekerja. Jadi ada 3 ya teman-teman. Kata pekerjanya ada 3. Langsung saja kita baca dulu. Semua mahasiswa adalah pelajar, sebagian pelajar adalah pekerja. Kesimpulan yang tepat adalah ini
Langsung saja teman-teman, kalau ada soal seperti ini, semua mahasiswa adalah pelajar, sebagian pelajar adalah pekerja. Ini langsung kita logika teman-teman, tidak ada seorang pelajar yang sebagai pekerja teman-teman, karena posisinya masih mahasiswa atau sedang belajar pelajar. Jadi tidak ada teman-teman, pelajar itu adalah pekerja. Yang ada itu sebagian mahasiswa adalah pekerja. Jadi tidak ada sebagian pelajar adalah pekerja. Jadi tidak dapat disimpulkan teman-teman ya. Oke. Soal yang kelima, yaitu deret teman-teman. Deret ini deret dari 5, 6, 9, 4, 8. Oke, dari deret ini ada angka 5, 6, 12, 24, 48. Angka selanjutnya adalah, langsung kita cari aja teman-teman dari soal ini. 6, 12, 24. Kalau ada seperti ini langsung aja teman-teman, kita pakai logika ya. 6 ke 12, 12 ke 24 ini sama dengan penjumlahan ya, penjumlahan dari angka nominal itu sendiri. Misal 6 ke 12 berarti 6 tambah 6 12, 12 ke 24 ditambah 12, jadi 12, 24. Jadi angka selanjutnya yaitu 48 ditambah 48 teman-teman. Jadi jawaban yang benar yaitu 96. Kita harus pakai logika teman-teman. Kenapa demikian? Karena di soal SCKD bukan hanya terkait dengan ketepatan, tapi juga kecepatan dalam menjawab, karena kita dikejar oleh waktu yang dibatasi. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Jika kita ketemu soal seperti ini teman-teman, soal dimensi seperti ini, maka soalnya kita, jika ada 3x plus 5 3x plus 5 sama dengan 20, maka nilai x adalah, jadi teman-teman, 3x plus 5 sama dengan 20 ya. 3x sama dengan 50, 3x sama dengan 20 dikurang 5 sama dengan 15. Jadi x sama dengan 15 per 3 sama dengan 5. Jadi nilai x adalah 5. Nilai x adalah 5 ya, jawabannya C. Langsung saja kita masukkan 3 kali x, 3 kali 5, 15 tambah 5 sama dengan 20. Maka jawabannya adalah C. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 7 teman-teman. Rata-rata dari 4, 6, 20, 4, 6, 18, dan 12 adalah rata-rata ya teman-teman. Jadi kita harus jumlahkan nilai ini semua, dibagi 4 ya teman-teman. Jadi 4 tambah 6, 10, 18, 18 dan 12 yaitu 30 teman-teman. 30 dibagi 4 sama dengan 7,5. Jawabannya yaitu C teman-teman ya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 8. Soal nomor 8 sama, yaitu tarik kesimpulan. Semua pegawai rajin. Semua pegawai rajin. Jadi pegawai rajin, sebagian pegawai jujur. Kesimpulan yang benar yaitu kita ambil dari dua kata ini. Berarti kalau semua pegawai itu rajin, sebagian juga jujur. Berarti ada yang rajin, ada yang jujur.
rajin, dan jujur. Kita cari semua pegawai jujur, enggak, salah. Tidak ada pegawai, salah. Semua pegawai tidak salah. Jawaban yang benar adalah ini teman-teman, karena ada sebagian pegawai rajin dan jujur. Oke, soal selanjutnya yaitu nomor 9. Jika hari Senin, maka 10 hari lagi adalah hari. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini, dimulainya Senin ya. Dimulainya Senin. 1 minggu itu ada 7 hari. 7. Ada 7 hari. Berarti tinggal aja teman-teman. 10 dikurang 7 sama dengan 3. Dimulai Senin nih. Senin berarti Senin sampai ke 3 hari itu berapa? Berarti Senin, Selasa, Rabu. Rabu. Jadi jawaban yang benar ini teman-teman ya, Rabu. Oke, soal yang terakhir nih teman-teman di tes intelijensi umum di pintu kedinasan, yaitu soal yang terakhir teman-teman. Perbandingan umur ini teman-teman ya. Umur Andi, ini ada perbandingan umur Andi dan Budi 3,5. Jumlah umur mereka ini 32 tahun. Maka umur Budi adalah, jadi perbandingannya 3:5. Jumlah sama dengan 32. Berarti 32. Jika dijumlahkan 32, berarti perkalian berapa dan berapa sama-sama dikalikan, yang hasilnya nanti bisa 32. 3 kali 1 udah pasti nggak memenuhi ya. 3 kali 2 juga sama-sama tidak memenuhi. 3 kali 3 juga sama-sama tidak memenuhi. Yang memenuhi 3 kali 4. 3 kali 4 sama dengan 12. Dan 5 kali 4 20. Nah, sama dengan ini ya. Jadi nilai umur Budi yaitu 20 tahun teman-teman, B ya. Jawabannya B. Oke, baik teman-teman. Kita telah selesai di penghujung pembahasan di soal tes intelijensi umum di channel Pintu Kedinasan. Untuk itu, biar kita saling belajar bersama, tetap ikuti channel saya, channel Pintu Kedinasan. Kita sama-sama belajar, sama-sama untuk menggapai cita-cita ya tentunya. Untuk teman-teman pejuang kedinasan, saya di sini berbagi pengalaman perjuangan saya dulu untuk menembus sekolah kedinasan. Tentunya semoga bisa menular ya ke pejuang-pejuang kedinasan maupun CPNS di seluruh Indonesia di tahun 2026 ini mendapatkan rezeki, yaitu rezeki sebagai CASN, calon ASN, atau nantinya menjadi ASN. Oke, jangan lupa subscribe, komen bila ada kesalahan, saling berkoreksi, dan tentunya like.